Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anda Putri Azhar dari kelas 11 IPA 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang spermatogenesis. Jadi, spermatogenesis ini terjadi di tubulus seminiferus dalam tesis. Yang pertama, mitosis spermatogoneum berkromosom diploid 2N melalui pembelahan secara mitosis dan berdiferensiasi menjadi spermatosit primer atau 2N. Yang kedua, meiosis. Setiap spermatosit primer 2N membelah pada meiosis 1 menjadi 2 spermatosit sekunder N, lalu membelah lagi menjadi 4 spermatosit. Yang ketiga, spermiogenesis. Masing-masing spermatid mengalami pematangan menjadi spermatozoid dan berkromosom haploid. Yang keempat, spermiasi. Pelepasan sperma yang sudah dewasa ke lumen tubulus seminiferus menuju ke tubulus recti, saluran testis, dan ductus efferens. Yang kedua, oogenesis. Oogenesis terjadi di ovarium. Yang pertama, oogenesis pralahir. Oogonium 2N berproliferasi melalui pembelahan mitosis dan menghasilkan oosit primer. Oosit primer 2N diselubungi oleh selapis sel-sel yang disebut folikel primordial. Yang kedua, oogenesis pasca lahir. Pada saat lahir, folikel primordial sejumlah 2 juta, saat pubertas berjumlah 50.000 sampai 100.000, tapi 350 sampai 400 yang hidup. Yang ketiga, oogenesis pasca pubertas. Yang pertama, pada masa pubertas, hormon GnRH yang dihasilkan hipotalamus dan gonadotropin dari hipofisis berpengaruh pada perkembangan folikel primordial menjadi folikel primer, kemudian folikel sekunder. Oosit sekunder N mengalami metafase meiosis 2. Oosit sekunder lalu dibebaskan dari sel-sel yang menyelubunginya. Jika oosit sekunder dibuahi sperma, pembelahan meiosis akan berlanjut hingga terbentuk ootit N dan badan polar 2. Namun jika tidak dibuahi akan mati. Yang ketiga, menstruasi adalah siklus kompleks yang merupakan hasil interaksi sistem endokrin dengan sistem reproduktif yang menyebabkan terjadinya perubahan pada endometrium uretus. Fase-fase menstruasi itu, yang pertama fase menstruasi atau keluar darah haid. Pada fase ini lapisan dinding dalam rahim yang mengandung darah, sel-sel dinding rahim dan lendir akan luruh dan keluar melalui vagina. Dimulai sejak hari pertama menstruasi pada 4-6 hari. Yang kedua, fase folikuler atau persiapan untuk ovulasi. Pada fase ini ovarium akan memproduksi folikel yang berisi sel telur. Pertumbuhan folikel ovarium menyebabkan endoterium menebal pada hari ke-10 dari 28 hari dalam siklus mens. Yang ketiga, fase ovulasi. Pada fase ovulasi, folikel yang diproduksi ovarium akan melepaskan sel telur untuk dibuahi. Sel telur bertahan selama 24 jam. Jika tidak dibuahi akan mati. Dan yang keempat, fase luteal atau akhir masa haid. Setelah fase ovulasi, folikel yang pecah dan mengeluarkan sel telur akan membentuk kapsul luteum pada fase ini. Fase ini juga dikenal sebagai fase pramens. Proses mens terus berputar hingga seorang perempuan telah memasuki masa menopause atau saat berumur 40 tahun ke atas. Selanjutnya saya akan membahas tentang pembuahan atau filtrasi. Filtrasi adalah penyatuan sperma dengan oosit sekunder untuk membentuk zigot. Akrosom sperma melepaskan enzim hidrolitik untuk menembus sel korona radiata dan zona pelusida oosit. Kemudian zona pelusida menjadi tebal. Yang kedua, kehamilan atau gestasi. Setelah terjadi filtrasi, kemudian terjadi gestasi, yaitu perkembangan embrio menjadi janin hingga kelahiran bayi. Lama kehamilan 38 minggu dari waktu filtrasi hingga kelahiran. 2 minggu pertama setelah filtrasi, zigot membelah secara mitosis menjadi 2 sel, 4 sel, 8 sel, 16 sel, dan 32 sel atau morula. Morula tumbuh menjadi blastosit yang berisi cairan blastosel, sel-sel
blastericiol. Bagian luar membentuk tonjolan ke arah endometrium, menghasilkan sebuah enzim yang mengikis sel-sel endothelium dan pembuluh darah, membantu implantasi serta membentuk plasenta atau ari-ari. Semua sistem organ tubuh terbentuk setelah minggu ke-8. Dan yang ketiga, persalinan atau partus. Tahap persalinan bayi ada 3. Yang pertama, dilatasi serviks atau pembukaan. Serviks dipaksa melebar untuk jalan bayi sekitar 10 cm selama 24 jam. Yang kedua, kelahiran bayi. Bayi mulai bergerak melalui serviks dan vagina. Ibu membantu mengeluarkan bayinya dengan mengontraksikan otot-otot dinding perut selama 30-90 menit. Yang ketiga, kelahiran plasenta. Uterus berkontraksi lagi untuk memisahkan plasenta dari merometrium dengan mengeluarkannya dari vagina sekitar 15-30 menit. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.